Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Risma Irisa Prameswari, NPM A1M022020 dari Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar pengetahuan, penalaran, dan logika mata kuliah filsafat pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Selamat menyaksikan. What is reasoning? Penalaran adalah suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Kemampuan menalarlah yang membedakan manusia dari binatang. Kemampuan menalar inilah yang menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuan. Manusia mampu mengembangkan kemampuannya karena ada dua hal, yaitu yang pertama, manusia mempunyai bahasa untuk berkomunikasi dan mampu menyampaikan informasi atau pendapat. Yang kedua, manusia mempunyai kemampuan berpikir menurut kerangka berpikir tertentu. Penalaran pada hakikatnya adalah proses berpikir dalam rangka menarik kesimpulan atau menemukan kebenaran. Penalaran merupakan suatu proses penemuan kebenaran di mana tiap-tiap jenis penalaran mempunyai kriteria kebenarannya masing-masing. Penalaran mempunyai ciri-ciri tertentu. Yang pertama, adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika atau penalaran merupakan suatu proses berpikir logis. Yang kedua, sifat analitis dari proses berpikir. Kemampuan menalar ini menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuan yang merupakan rahasia. Dengan adanya pengetahuan ini, maka manusia bisa mengetahui yang benar dan yang salah, baik dan buruk, serta indah dan jelek. Jadi, ketika manusia dihadapkan pada pilihan, dan untuk memilihnya, manusia memerlukan pengetahuan. Kemudian, pengetahuan mampu dikembangkan oleh manusia karena ada dua hal, yakni A. Manusia mempunyai bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. Yang B. Manusia memiliki kemampuan berpikir menurut kerangka alur berpikir tertentu atau yang biasa disebut penalaran. Selanjutnya, prinsip penalaran. Prinsip-prinsip penalaran atau aksioma penalaran merupakan dasar semua penalaran yang terdiri dari 3 prinsip. Yang pertama, prinsip identitas. Prinsip identitas menyatakan bahwa suatu hal adalah sama dengan halnya sendiri. Yang kedua adalah prinsip non-kontradiksi, menyatakan bahwa sesuatu tidak mungkin merupakan hal tertentu dan bukan hal tertentu dalam suatu kesatuan. Dan yang ketiga, prinsip exclusivity, menyatakan bahwa sesuatu jika dinyatakan sebagai hal tertentu atau bukan hal tertentu, maka tidak ada kemungkinan ketiga hal tersebut yang merupakan jalan tengah. Jadi, prinsip ketiga ini memperkuat prinsip identitas dan prinsip non-kontradiksi, yaitu dalam sifat yang konsisten tidak ada kontradiksi di dalamnya. Dan jika ada kontradiksi, maka tidak ada sesuatu di antaranya, sehingga hanyalah salah satu yang diterima. Selanjutnya, what is logic? Secara etimologis, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata benda logos, yang berarti sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal atau pikiran, kata, percakapan, atau ungkapan lewat bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut sebagai logika epistem, yang berarti ilmu logika. Dalam sejarah perkembangan logika, banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Dari beberapa definisi tersebut, Rapar menyimpulkan bahwa logika adalah cabang filsafat yang mempelajari, menyusun, mengembangkan, dan membahas asas-asas, aturan-aturan formal, prosedur-prosedur, serta kriteria yang sahih bagi penalaran dan penyimpulan, demi mencapai kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Selanjutnya, ada objek material dan objek formal logika. Sesungguhnya, objek material logika adalah manusia, sedangkan objek formalnya adalah kegiatan akal budi untuk melakukan penalaran yang lurus, tepat, dan teratur, yang terlihat lewat ungkapan pikirannya yang diwujudkan dalam bahasa. Selanjutnya ada tempat logika dalam peta ilmu pengetahuan. Pada masa kini, ilmu pengetahuan dibagi ke dalam 3 kelompok, yakni yang pertama ilmu pengetahuan abstrak, yang terdiri atas metafisika, logika, dan matematika. Yang kedua, ilmu pengetahuan alam, yang terdiri atas fisika, kimia, biologi, geologi, dan lain-lain. Yang ketiga, ilmu pengetahuan humanis, yang terdiri atas psikologi, sosiologi, dan antropologi. Kemudian ada sejarah logika.
Logika dimulai sejak Thales tahun 624 sebelum Masehi sampai 548 sebelum Masehi. Filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Thales mengatakan bahwa air adalah arke, atau dalam bahasa Yunani yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Saat itu, Thales telah mengenalkan logika induktif. Aristoteles kemudian mengenalkan logika sebagai ilmu, yang kemudian disebut logika saintika. Selanjutnya, pada tahun 370 sebelum Masehi sampai 288 sebelum Masehi, Theophrastus, murid Aristoteles yang menjadi pemimpin Lyceum, melanjutkan pengembangan logika, yang kemudian dilanjutkan pengembangannya hingga sampai sekarang ini. Next, logika tradisional dan logika modern. Logika tradisional membahas dan mempersoalkan definisi, konsep, dan terminologi menurut struktur, susunan, dan nuansanya untuk memperoleh kebenaran yang lebih sesuai dengan realitas. Sedangkan logika modern atau logika simbolik atau logika matematik menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol matematik yang hanya sanggup membahas hubungan antara tanda-tanda itu. Terakhir ada kegunaan logika. Yang pertama, membantu untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Dan yang terakhir, keempat, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.